Hari itu langit Kediri tampak mendung, seolah menyimpan sesuatu yang akan mengguncang hati banyak orang. Niken Salindri, pesinden muda yang baru saja selesai latihan tembang di Sanggar, dikejutkan oleh sebuah amplop bersampul merah keemasan yang disampaikan langsung oleh seorang ajudan berpakaian resmi. Di luar Sanggar, motor-motor pengawal bersiaga, seolah yang membawa surat itu bukan orang biasa. Dengan tangan gemetar, Niken membuka surat itu dan membaca isi undangan resmi dari Bupati Tuban, Mas Lindra, yang meminta dirinya hadir dan tampil dalam acara besar bertajuk Malam Budaya Tuban Raya. Hatinya berdebar, ini bukan undangan biasa, ini panggilan yang membawa nuansa misteri, seolah semesta tengah mengatur langkah hidupnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Ibunya, Bu Retno, yang melihat gelagat anaknya dari dapur, segera menghampiri dan merebut surat dari tangan Niken. Matanya langsung membelalak membaca nama sang bupati yang terkenal karismatik itu. Kamu yakin mau ke sana? Tuban bukan tempat biasa, dan Mas Lindra itu bukan orang sembarangan, katanya penuh nada cemas, seolah bisa mencium angin tak biasa dari kejadian ini. Namun Niken tetap tenang, walau jantungnya berdetak tak menentu. Baginya, ini adalah tantangan sekaligus kehormatan, namun juga peringatan bahwa dunia yang ia pijak akan berubah begitu ia melangkah ke Tuban. Ia belum tahu bahwa surat itulah yang akan membuka pintu takdir baru, pintu menuju cinta, sorotan, dan badai kehidupan. Sesampainya di Tuban 2 hari kemudian, Niken disambut bagai tamu kehormatan. Mobil dinas menjemputnya dari perbatasan kota, dan pengawalan tampak begitu ketat. Di pendopo kabupaten, seluruh ruangan sudah dihias dengan ukiran klasik dan bunga melati yang menyebarkan aroma nostalgia. Tapi di tengah segala kemegahan itu, Niken merasa matanya dikejar oleh tatapan para pegawai dan tamu-tamu undangan yang membicarakan dirinya seakan ia sudah jadi milik sang bupati. Ia mencoba mengabaikan bisikan-bisikan itu, namun getaran aneh di dadanya semakin tak bisa dibendung. Ia sadar, ini bukan sekadar tampil menyanyi, ini adalah awal dari cerita yang akan membuat banyak hati remuk atau mekar karena harapan. Di ruang tunggu khusus yang disediakan, Niken duduk sendiri sambil merapikan sampur dan konde. Ia memandangi wajahnya di cermin yang disediakan panitia, namun wajah itu terasa asing, terlalu cantik, terlalu gugup, terlalu bersinar. Hatinya bertanya-tanya, kenapa Mas Lindra mengundangnya secara langsung? Kenapa harus dia? Di saat yang sama, ajudan masuk dan mengabarkan bahwa Mas Lindra sendiri yang akan menyambutnya begitu ia melangkah ke panggung. Bapak Bupati ingin melihat langsung Mbak Niken menyanyi dari barisan terdepan, katanya. Niken tersentak, ia merasa seperti sedang didorong ke arah jurang perasaan yang belum ia pahami. Matanya berkaca, bukan karena takut, tapi karena ia sadar, hidupnya tak akan sama lagi. Dan ketika suara gamelan mulai bergema, dan langit Tuban berubah menjadi jingga keemasan, langkah kaki Niken menapak ke panggung layaknya putri dalam legenda. Di antara ribuan pasang mata, hanya satu mata yang ia cari, mata sang bupati. Dan di detik itu pula, di antara denting bonang dan sorak-sorai penonton, alam seolah berhenti sejenak. Dari balik tirai, Mas Lindra berdiri dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Tatapan pertama mereka pun bertemu, dan dalam diam, Tuban menyaksikan kelahiran sebuah kisah yang akan mengguncang hati seluruh kota, kisah cinta seorang pesinden sederhana dan pemimpin yang haus kasih. Langkah kaki Niken menjejak pelan di panggung megah pendopo Kabupaten Tuban, tempat yang dulu hanya ia lihat dari televisi atau koran-koran lokal. Gamelan mulai ditabuh, suara saron dan kendang menggema ke seluruh penjuru, menciptakan suasana sakral yang menembus langit-langit malam. Namun, suasana sakral itu tak sebanding dengan getaran hebat di dada Niken saat tatapannya secara tak sengaja bertemu dengan sosok lelaki berharisma yang duduk di kursi utama, Mas Lindra, Bupati Tuban. Pria itu menatapnya lekat, bukan dengan pandangan politikus atau pejabat, tapi dengan sorot mata lelaki yang menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Tatapan itu menusuk, mengguncang jiwa Niken hingga jemarinya sempat gemetar menahan sampur. Seiring tembang-tembang Jawa yang dilantunkannya mengalun lembut, Niken mulai merasa panggung itu tak lagi biasa. Di antara sorak-sorai warga dan deretan pejabat, hanya satu orang yang mampu menyedot perhatian hatinya sepenuhnya. Mas Lindra tak berkedip, wajahnya tenang namun dalam. Sementara Niken mencoba tetap profesional, namun benaknya penuh tanya, apa maksud tatapan itu? Apakah ini hanya kekaguman semu dari seorang pemimpin daerah pada seniman rakyat? Ataukah ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa dihindari?
Di antara tabuhan kendang dan senyum-senyum tamu, hanya mereka berdua yang saling berbicara dalam diam. Setelah penampilan selesai, suasana berubah menjadi lebih tegang dari yang diduga. Alih-alih langsung beranjak ke ruang istirahat, Niken dipanggil ke area belakang pendopo oleh ajudan Mas Lindra. Di sana, di balik taman kecil yang dihiasi cahaya lampu temaram, berdiri Mas Lindra sendiri, menunggu dalam balutan beskap coklat tua dan senyum yang menggetarkan. "Mbak Niken, suara Anda tadi bukan cuma merdu, tapi menyentuh," ucapnya lirih. Niken membungkuk hormat, namun wajahnya memerah. Belum pernah ada pemimpin sebesar itu memujinya secara langsung, apalagi dengan nada seintim itu. Udara malam terasa lebih dingin, atau mungkin detak jantungnya yang terlalu cepat. Mas Lindra melanjutkan percakapan, kali ini lebih pribadi. Ia bertanya tentang perjalanan Niken sebagai pesinden, keluarganya, bahkan tentang bagaimana rasanya menjadi seorang wanita muda yang menjaga budaya di tengah modernisasi. Cara dia bertanya, cara dia mendengarkan, membuat Niken seolah sedang berada di hadapan seorang lelaki biasa, bukan pemimpin daerah. Wajah Mas Lindra terlihat letih tapi damai, seolah selama ini ia hanya menjalani hidup tanpa benar-benar merasa hidup, hingga ia bertemu Niken malam itu. Mereka berbicara cukup lama, hingga para protokoler mulai resah mencari keberadaan sang bupati. Tapi waktu seolah lupa berputar, membiarkan dua jiwa yang baru bertemu itu saling membuka jendela hati. Dan saat akhirnya mereka harus berpisah malam itu, Niken melangkah kembali ke penginapan dengan dada yang penuh gejolak. Ia menatap langit Tuban dari balik jendela kamarnya, mencoba memahami perasaan yang datang begitu tiba-tiba. Di sisi lain, Mas Lindra berdiri di beranda pendopo, memandangi langit yang sama, dengan senyum samar dan hati yang baru saja menemukan cahaya di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Malam itu, Tuban diam, tetapi di balik diamnya, ada gema yang tak bisa dibungkam, benih cinta telah tumbuh. Dan esok harinya, seluruh kota akan mulai berbicara, sebab cinta mereka tak bisa disembunyikan selamanya. Malam itu seolah memiliki ruhnya sendiri. Setelah pertunjukan selesai dan para tamu mulai meninggalkan pendopo, seorang ajudan kembali menghampiri Niken dengan nada sopan namun tegas, memintanya untuk menemui Mas Lindra di taman belakang. Niken terdiam, tubuhnya terasa ringan namun pikirannya berat. Ia menggenggam ujung selendangnya erat-erat, seolah mencari pegangan untuk menenangkan gejolak dalam dadanya. Di sisi taman, di bawah pohon trembesi yang tua dan menjuntai, berdirilah Mas Lindra, seorang pemimpin yang kini tampak bukan sebagai bupati, tapi sebagai pria yang menyimpan perasaan tak biasa. Ia menatap Niken dengan pandangan yang sulit didefinisikan, antara hormat, rindu, dan ketertarikan yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. Angin malam berhembus pelan, menyibakkan helaian rambut Niken yang terlepas dari konde. Mas Lindra, dengan suara pelan namun dalam, mulai bercerita tentang kesepiannya sebagai seorang pemimpin. Kadang, kekuasaan itu seperti selimut malam yang dingin. Hangat di luar, tapi kosong di dalam, katanya sambil menatap langit. Niken mendengarkan, diam, dan perlahan duduk di bangku batu taman itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi manusiawi seorang bupati yang selama ini dikenal tegas dan karismatik. Ia melihat luka yang tidak pernah diberitakan media, dan kerinduan akan cinta yang tidak bisa dibeli dengan jabatan. Dan dalam diamnya, Niken mulai merasa dirinya bukan hanya seorang pesinden di mata pria itu, melainkan seseorang yang baru saja mengetuk pintu hatinya yang tertutup bertahun-tahun. Pembicaraan mereka mengalir begitu alami, hingga waktu tak terasa sudah hampir tengah malam. Tawa kecil Niken yang sesekali pecah membuat Mas Lindra menatapnya lekat-lekat, seolah ia sedang mematri setiap ekspresi itu dalam ingatannya. Di tengah percakapan, Mas Lindra tiba-tiba bertanya, "Apa kamu percaya, Mbak Niken, bahwa pertemuan bisa jadi awal takdir yang besar?" Niken hanya tersenyum simpul, namun hatinya bergemuruh. Kata-kata itu tidak main-main, ada getar kejujuran yang tak bisa disembunyikan. Dalam hitungan jam sejak mereka bertemu, ada sesuatu yang tumbuh, entah cinta, atau mungkin lebih dalam dari sekadar rasa kagum. Saat Niken berpamitan dan berdiri hendak kembali ke penginapan, Mas Lindra menahan pergelangan tangannya sebentar, lembut tapi penuh makna. "Terima kasih sudah hadir di Tuban. Malam ini, sangat berarti untuk saya," katanya dengan suara pelan yang nyaris tenggelam dalam angin. Niken hanya menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu, hatinya sedang terjatuh, perlahan tapi pasti. Dalam benaknya, ia mulai bertanya-tanya,
apakah dirinya bisa mencintai seorang bupati. Apakah perasaan ini nyata, atau hanya bayangan sesaat dari sorotan kekuasaan? Tapi yang pasti, malam itu bukan malam biasa. Malam itu telah menyihir keduanya, menyatukan dua dunia yang sangat berbeda. Dan ketika Niken menutup pintu kamar penginapannya, ia berdiri lama di depan cermin. Ia memandangi pantulan dirinya, mencoba membaca ulang semua kejadian tadi. Senyum Mas Lindra, suaranya, dan bagaimana dunia seolah berhenti saat mereka berbicara, semua terukir jelas. Ia tahu, malam itu akan selamanya tinggal dalam ingatan. Bukan hanya karena pertemuan mereka yang penuh kejutan, tapi karena sejak malam itu, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ada getaran halus yang tak bisa ia tolak, dan jauh di dalam sanubari, ia tahu, hatinya mulai takluk. Pagi hari setelah malam penuh getaran itu, udara di Tuban terasa berbeda. Matahari memang bersinar seperti biasa, tapi kabar yang menyebar di warung kopi, grup WhatsApp RT, hingga akun gosip lokal, membuat atmosfer kota seolah dipenuhi api kecil yang siap menyulut badai. Foto-foto Niken dan Mas Lindra yang diambil secara diam-diam mulai beredar, ada yang saat mereka berjalan berdampingan di taman belakang pendopo, ada pula yang menampilkan tatapan mereka yang terlalu dalam untuk disebut formal. Warga yang dulu hanya mengenal Niken sebagai pesinden muda dari Kediri, kini mulai membicarakannya dengan nada beragam, ada yang memuji, namun tak sedikit yang menuding. Pesinden kok bisa dekat sama bupati? Ada apa ini? Begitu salah satu komentar di unggahan Facebook seorang warga. Di warung nasi pecel, ibu-ibu menyuap sambil bergosip hangat, sebagian merasa iri, sebagian khawatir. Sebab mereka tahu, cinta yang melibatkan pemimpin daerah tak pernah berjalan tenang. Sementara itu, pegawai pendopo mulai saling berbisik. Mas Bimo, staf ahli. Mas Lindra yang selama ini diam-diam menaruh hati pada Niken, menjadi orang pertama yang merasa dadanya tertusuk. Ia menatap layar ponselnya, melihat foto-foto viral itu, dan tangannya mengepal di bawah meja. Hatinya tak bisa menerima, bukan karena Niken terkenal, tapi karena ia tahu Mas Lindra bukan pria biasa. Jika cinta itu tumbuh, akan banyak luka yang lahir. Bu Retno, ibunda Niken, yang saat itu masih berada di Kediri, juga mendapat kabar dari tetangga dan kolega seni. Dengan tangan gemetar, ia menelepon putrinya. Suaranya lirih tapi tegas. "Nduk, kamu hati-hati. Bukan semua yang bersinar itu emas. Kadang justru racun yang dibungkus manis." Niken hanya bisa terdiam di ujung telepon. Ia ingin menjelaskan, tapi ia sendiri belum sepenuhnya memahami arah perasaannya. Ia tahu ibunya tak menuduh, hanya khawatir. Tapi kekhawatiran itu membuat batinnya makin kacau. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kehadirannya di Tuban membawa berkah atau bencana? Dan apakah hatinya masih bisa berpikir jernih di tengah badai sorotan ini? Di ruang kerjanya, Mas Lindra mendapat laporan lengkap dari ajudan tentang reaksi publik. Alih-alih gentar, ia justru tersenyum samar. Ia sadar, rasa yang ia miliki untuk Niken tak mungkin ditutup-tutupi terlalu lama. Tapi ia juga sadar betul bahwa dunia politik dan dunia Niken sangat berbeda. Satu langkah keliru, bisa menghancurkan nama baik gadis itu dalam sekejap. Ia pun mulai berpikir keras, haruskah ia menjaga jarak demi citra? Atau haruskah ia justru lebih berani, menunjukkan keseriusan sebelum gosip berubah jadi fitnah yang menyakitkan? Di balik kaca jendela, Lindra menatap langit Tuban yang mulai mendung. Ia tahu badai akan datang, dan ia harus siap berdiri di tengahnya. Dan di malam yang sunyi, Niken memandangi layar ponselnya, membaca komentar-komentar yang sebagian membuatnya menangis pelan. Ia merasa dihakimi oleh dunia yang tak tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Di hatinya, tumbuh cinta yang indah namun juga ketakutan yang dalam. Ia tak pernah ingin jadi pusat perhatian karena asmara, ia hanya ingin melestarikan seni dan hidup sederhana. Tapi sekarang, ia berada di tengah pusaran yang tak bisa ia kendalikan. Di luar kamarnya, Tuban tertidur, tapi di dalam hatinya, pertempuran baru saja dimulai, antara cinta yang menggoda dan reputasi yang terancam. Beberapa hari setelah kehebohan itu, Mas Lindra akhirnya memutuskan untuk memanggil Niken secara pribadi ke ruang kerjanya. Undangan itu disampaikan secara halus oleh ajudan, tapi cukup membuat jantung Niken kembali berpacu tak menentu. Ia datang dengan busana sederhana, bukan kebaya penuh hiasan seperti saat tampil di pendopo. Matanya menunduk, pikirannya berkecamuk, antara ingin kabur dan ingin tahu.
Di dalam ruang kerja megah yang penuh dengan ornamen kayu jati dan lukisan pahlawan lokal, duduklah Mas Lindra yang tak lagi menunjukkan wajah pemimpin, tapi wajah seorang pria yang sedang menyimpan beban hati yang besar. Suasana hening begitu lama, hingga akhirnya Lindra membuka suara dengan suara pelan, namun penuh tekanan batin. "Mbak Niken," ucapnya dengan lirih, "sejak malam itu, saya tak bisa tidur." Kalimat itu seperti petir yang menyambar hati Niken. Ia menatap Lindra dengan mata membesar, bingung antara tersanjung dan takut. Mas Lindra berdiri dari kursinya, mendekati jendela, dan menatap keluar seperti mencari kekuatan dari langit Tuban. "Saya tahu ini tidak biasa. Saya bupati, Anda pesinden, tapi saya lelaki juga, Nick. Lelaki yang sudah terlalu lama berpura-pura bahagia. Dan entah mengapa, malam itu, senyum panjenengan membuka celah yang sudah lama terkunci dalam hati saya." Suaranya bergetar, dan Niken merasakan bahwa ini bukan sekadar kata-kata manis. Ini pengakuan yang tulus, namun berisiko besar. Niken menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. "Mas Lindra, saya ini hanya gadis kampung, anak seorang janda penjual serabi. Saya nggak terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Bahkan sekarang pun saya dihujat banyak orang, dikira hanya mencari nama lewat kedekatan dengan panjenengan." Suaranya parau, dan bulir air mata menetes pelan dari sudut matanya. Mas Lindra langsung berbalik, menghampiri Niken, lalu berlutut di depannya, sebuah adegan yang tak pernah dibayangkan siapapun, bahkan oleh Niken sendiri. "Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu. Kalau semua ini membuatmu merasa kecil, biar saya yang mundur. Tapi satu hal, saya tidak bisa mundur dari perasaan saya." Di luar ruang kerja itu, langkah kaki para staf dan ajudan terdengar lalu lalang, tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa di dalam, seorang bupati tengah bersimpuh di hadapan seorang pesinden muda, menggenggam tangannya dengan gemetar. "Saya jatuh cinta, Niken. Bukan karena suara panjenengan, bukan karena wajah panjenengan, tapi karena ketenangan yang saya temukan ketika dekat dengan panjenengan. Dan saya tak mau kehilangan itu," ujar Lindra dengan nada getir. Niken hanya bisa menangis. Hatinya penuh gejolak. Ia belum pernah merasa dihormati dan dicintai sedalam ini. Tapi ia juga sadar, cinta yang mereka jalani tidak mudah. Ini bukan cinta dua anak muda biasa, ini cinta yang dipertaruhkan di depan ribuan pasang mata. Saat akhirnya mereka berpisah sore itu, tak ada janji yang terucap. Tapi ada satu hal yang mengikat keduanya, kejujuran. Niken berjalan keluar dari pendopo dengan mata sembab, namun langkahnya tegak. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama. Sementara Mas Lindra kembali duduk di kursinya, menatap meja kerjanya yang dingin, dengan tangan yang masih bergetar menahan rasa. Ia tahu, mengakui cinta pada seorang pesinden di tengah badai opini publik adalah langkah yang gila. Tapi lebih gila lagi jika ia harus terus memendam cinta itu sendirian. Hari itu, di balik tembok kekuasaan, seorang pria dan wanita telah menyentuh dasar jiwa masing-masing. Namun di luar sana, badai belum mereda. Langit Tuban tampak gelap sejak pagi, seolah menyimpan pertanda akan datangnya sesuatu yang besar. Malam itu, alun-alun kota dipenuhi warga yang antusias menghadiri Pentas Budaya Tuban Raya, Jilid 2, sebuah acara lanjutan yang sempat tertunda karena isu viral sebelumnya. Meski hujan rintik-rintik mulai turun sejak sore, warga tetap datang, berdiri dengan jas hujan dan payung, menunggu penampilan Niken Salindri yang namanya kini bukan sekadar pesinden, tapi ikon kontroversi yang membelah pendapat publik. Di balik panggung, Niken berdiri mengenakan kebaya biru gelap berhiaskan bordir perak. Pandangannya menembus tirai hujan, pikirannya dipenuhi satu nama, Mas Lindra. Ia tahu, malam ini bukan sekadar tampil di depan rakyat, tapi tampil di depan takdirnya sendiri. Suara gamelan mulai menggema, tabuhan kendang berpadu dengan guyuran hujan yang kini tak bisa lagi ditahan langit. Dengan langkah perlahan, Niken menjejakkan kaki ke panggung basah. Lampu sorot menyoroti tubuhnya yang berdiri tegar meski air menetes dari konde dan kebayanya. Tembang pertama mengalun lirih, suara Niken menggema ke seluruh penjuru alun-alun, membawa kehangatan di tengah hujan yang menggigilkan tubuh. Tapi semua orang dikejutkan oleh satu momen, tiba-tiba, dari sisi kerumunan, seorang pria berbaju jas hitam muncul, berjalan perlahan ke arah panggung tanpa payung, membiarkan dirinya kuyup. Warga mulai riuh, kamera-kamera ponsel menyala, dan detak jantung Niken berhenti seketika ketika menyadari siapa yang datang itu.
Mas Lindra berdiri di bawah panggung, matanya menatap lurus ke arah Niken. Tanpa bicara, ia menaiki anak tangga panggung perlahan, diiringi gemuruh tepuk tangan dan teriakan warga yang tercampur antara bingung, kagum, dan haru. Hujan makin deras, namun suara Niken terhenti oleh getar perasaan yang tak bisa dikendalikan. Mas Lindra berdiri di sampingnya, lalu mengambil mikrofon. Suaranya terdengar serak karena emosi dan dinginnya hujan. Tuban, malam ini jadi saksinya. Saya, Lindra Wijaya, Bupati Tuban, menyatakan cinta saya kepada Niken Salindri. Suara riuh berubah menjadi jerit haru, beberapa warga terlihat meneteskan air mata. Tak ada yang menyangka, cinta yang selama ini hanya rumor kini diucapkan sejelas itu, di hadapan semua mata yang selama ini menghakimi. Niken menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hujan tak bisa membedakan air mata dan tetesan langit, tapi seluruh isi hatinya mengalir bersamaan dengan derasnya hujan itu. Ia ingin berbicara, ingin menjawab cinta itu, tapi suaranya tercekat. Mas Lindra memegang tangannya, menggenggam erat, seolah ingin berkata, tak apa dunia melawan, asal kamu menggenggamku. Tangan yang dingin itu justru memberi kehangatan yang luar biasa. Dalam detik itu, segala kekhawatiran, gosip, dan fitnah seolah runtuh oleh keberanian satu kalimat cinta. Di bawah guyuran hujan dan sorot lampu, mereka berdua menjadi saksi bahwa cinta sejati tak selalu tumbuh di tempat yang mudah, tapi justru di tanah penuh badai. Malam itu, alun-alun Tuban seperti panggung film kolosal. Warga yang sebelumnya sinis kini bertepuk tangan dengan mata sembab. Banyak yang diam-diam baper, bahkan pasangan suami istri saling berpelukan menahan haru. Di langit yang masih gelap, suara guntur seperti lonceng restu dari semesta. Dan ketika Niken akhirnya menyandarkan kepalanya di bahu Mas Lindra, warga bersorak dan langit seolah berhenti menetes. Cinta mereka telah diumumkan, dan sejak malam itu, Tuban tidak akan pernah sama lagi. Sebab cinta mereka telah mengubah sebuah alun-alun menjadi saksi sejarah, dan menjadikan hujan sebagai sakralnya pengakuan cinta. Keesokan harinya, udara di lingkungan pendopo terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena cuaca, tapi karena suasana yang berubah drastis setelah pengakuan cinta Mas Lindra dan Niken di alun-alun. Mas Bimo, orang kepercayaan sang bupati yang selama ini dikenal tenang dan loyal, menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Foto-foto semalam membanjiri media sosial, lengkap dengan caption penuh haru dari warga. Namun bagi Bimo, semua itu bukanlah kisah cinta yang indah, melainkan luka yang menganga. Ia merasa dikhianati oleh sosok yang selama ini ia hormati dan wanita yang diam-diam telah mengisi hatinya. Diam-diam, cintanya pada Niken sudah tumbuh jauh sebelum Mas Lindra mengenalnya, namun ia memilih bungkam karena tahu batas dirinya. Dan kini, yang ia pertahankan dengan diam, direbut oleh orang yang paling dekat dengannya. Bimo tidak hanya patah hati, ia merasa marah, tersisih, dan direndahkan. Ia mulai menyusun langkah, bukan sekadar untuk melawan cinta yang tak bisa ia miliki, tapi untuk menyelamatkan harga dirinya. Ia menghubungi salah satu jurnalis lokal yang dikenal senang mengekspos gosip politik. Dalam pertemuan diam-diam di warung kopi tua dekat terminal, Bimo mulai menebar cerita, bahwa hubungan Niken dan Mas Lindra bukan sebersih yang dilihat warga, bahwa semua ini hanya manuver politik untuk menaikkan citra sang bupati yang sedang turun pamor. Dia bukan jatuh cinta, dia sedang bermain drama, ujar Bimo dingin. Kata-kata itu mulai mengalir ke media, dan dalam waktu singkat, opini publik kembali bergejolak. Niken yang saat itu sedang bersiap untuk kembali ke Kediri, dikejutkan oleh serbuan media dan komentar kejam di media sosial. Pesinden ambisius, perebut simpati rakyat, panggung budaya dijadikan panggung cinta, begitulah narasi yang mulai mendominasi jagat maya. Bu Retno menangis membaca komentar-komentar itu, merasa reputasi anak gadisnya yang dijaga seumur hidup kini dihancurkan hanya dalam semalam. Niken sendiri nyaris tak bisa tidur, tubuhnya lemas dan suaranya mulai hilang karena stres. Ia tidak menyangka bahwa cinta yang ia simpan tulus, justru dijadikan senjata oleh orang yang pernah begitu dekat. Ia menangis di pelukan ibunya, memohon ampun seolah ia telah melakukan dosa besar. Padahal ia hanya jatuh cinta, sesuatu yang manusiawi. Mas Lindra segera memanggil Bimo ke ruang kerjanya setelah mengetahui semua ini. Tatapan Lindra tak lagi hangat. Ia berdiri tegak, dingin, dan penuh tekanan. Kalau kamu sakit hati, bicara padaku. Tapi menjatuhkan perempuan yang bahkan belum pernah menyakitimu, itu pengecut,
ujar Lindra penuh emosi. Bimo tidak menjawab, hatinya terbakar, tapi ia tahu, garis yang mereka tapaki kini telah retak. Hubungan mereka sebagai pemimpin dan staf sudah tak bisa kembali seperti dulu. Lindra memutuskan untuk melindungi Niken dari segala fitnah, bahkan jika itu berarti harus menyingkirkan orang kepercayaannya sendiri. Hari itu, dua sahabat pecah karena satu cinta yang tak bisa dibagi. Dan saat senja tiba, Niken berdiri di jendela kamarnya, memandangi langit yang tampak kelabu. Ia ingin pergi, tapi ia juga ingin bertahan. Ia ingin mencintai, tapi juga ingin dihargai. Tapi satu hal yang pasti, hatinya kini penuh luka. Cinta yang baru saja mekar, kini disiram air asin kebencian dan iri hati. Ia menghela napas panjang, menggenggam surat kabar berisi berita miring tentang dirinya. Di luar, angin berhembus kencang, seolah memberi isyarat bahwa badai baru saja dimulai. Dan di dalam hatinya, satu kalimat terus terngiang, benarkah cinta ini layak diperjuangkan, jika yang terluka bukan hanya aku, tapi juga seluruh nama baik keluargaku. Di tengah badai fitnah dan sorotan yang makin panas, Niken Salindri memilih diam. Ia tak membalas satupun komentar jahat, tak memberi klarifikasi apapun, bahkan menolak semua undangan wawancara dari media nasional. Baginya, diam adalah perlindungan terakhir yang ia punya. Namun di balik layar, hatinya kian tergerus. Suara sindiran dan hinaan telah membuat ia tak lagi berani membuka media sosial. Suatu malam, ia bahkan terduduk lemas di sudut kamar, memeluk guling seperti anak kecil yang ketakutan. Aku cuma mencintai seseorang, apa salahku? Gumamnya dengan suara yang nyaris abis. Tangisnya pecah, namun ia masih menahan suara, agar sang ibu di ruang sebelah tidak semakin hancur melihat anak gadisnya jatuh. Namun takdir seolah belum selesai menulis kisahnya. Di tengah kerapuhan itu, datang secercah cahaya dari arah yang tak disangka. Beberapa pesinden senior dari berbagai kota mulai bersuara. Dalam video singkat yang mereka unggah di media sosial, mereka berbicara penuh wibawa. Niken Salindri adalah permata budaya kita. Jangan lukai dia hanya karena cintanya bersinggungan dengan kekuasaan, ujar Bu Warsi, pesinden legendaris dari Banyuwangi. Lalu menyusul dari Klaten, Yogyakarta, Solo, hingga Cirebon, pesinden lintas daerah bersatu dalam satu suara, membela Niken. Video itu viral, warganet yang tadinya menghujat mulai terdiam. Suara para ibu budaya itu menyadarkan banyak orang, bahwa fitnah terhadap Niken bukan hanya menyakiti seorang gadis, tapi mencoreng warisan leluhur. Tak berhenti di situ, dukungan datang dari generasi muda juga. Para pelajar seni dan penggemar karawitan mengunggah video mereka menyanyikan tembang-tembang Niken. Kami belajar dari Niken, suaranya menemani proses kami mencintai budaya, kata seorang siswi SMA dari Madiun. Hashtag tagar kami bersama Niken dan tagar cinta budaya cinta Niken mulai ramai di Twitter dan Instagram. Di TikTok, duet tembang dengan suara Niken menyebar seperti gelombang air pasang. Perlahan, arus yang semula menghanyutkan kini berubah menjadi pelampung yang menyelamatkan. Nama Niken kembali harum, bukan karena gosip cinta, tapi karena jasa dan pengaruh budayanya. Mas Lindra, yang sempat merasa terpojok dan frustasi, akhirnya menarik napas lega saat menyaksikan dukungan itu. Di ruang kerjanya yang sepi, ia memutar video Bu Warsi berkali-kali, dan dalam satu momen emosional, air matanya jatuh perlahan. Terima kasih, ibu-ibu budaya, gumamnya, lalu menatap langit Tuban lewat jendela kaca. Ia sadar, ia tak sendirian dalam memperjuangkan Niken. Ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan politik, yaitu cinta dan hormat dari sesama pelestari budaya. Ia pun memerintahkan tim medianya untuk menyuarakan satu pesan, kita harus jaga mutiara kita. Niken bukan milik saya, ia milik bangsa. Di malam yang sama, Niken membuka ponselnya yang sudah lama ia diamkan. Ia membaca setiap pesan dukungan dari para pesinden, adik-adik pelajar seni, dan bahkan ibu-ibu rumah tangga yang mencintai karawitan. Matanya berkaca-kaca, dan kali ini ia menangis bukan karena luka, tapi karena haru yang menembus dada. Ia menyandarkan tubuhnya di dinding kamar, merasakan hangatnya cinta dari orang-orang yang tak pernah ia temui. Dalam hati, ia berbisik, mungkin aku memang harus jatuh, agar tahu siapa yang benar-benar menopang. Dan di titik itu, Niken mulai bangkit. Tidak sebagai wanita yang diperebutkan dua pria berkuasa, tapi sebagai pesinden yang dihormati, disayangi, dan dibela oleh seluruh penjaga budaya Nusantara.
Hari itu awan menggantung di atas langit Kediri, seolah tahu bahwa sebuah percakapan penting akan terjadi. Mobil dinas dengan plat merah memasuki gang sempit di kampung tempat tinggal Niken Salindri. Warga keluar rumah, menyingkir perlahan sambil berbisik-bisik, menebak-nebak siapa yang datang dengan pengawalan ketat. Dari dalam mobil, keluar sosok Mas Lindra, mengenakan batik sederhana, tanpa ajudan, tanpa kamera, hanya membawa sebuket bunga melati dan raut wajah yang penuh ketegangan. Ia datang bukan sebagai bupati, tapi sebagai seorang lelaki yang ingin menyatakan keseriusan. Tujuannya hanya satu, meminta restu dari keluarga Niken. Tapi ia tahu, ini bukan tugas mudah. Terlebih, Ibunda Niken, Bu Retno, telah menyimpan segudang tanya dan kekhawatiran yang belum terjawab. Di dalam rumah kayu sederhana itu, suasana menjadi sangat sunyi ketika Mas Lindra duduk bersila di hadapan Bu Retno. Wajah wanita parubaya itu tak menunjukkan ekspresi ramah maupun dingin. Ia hanya menatap lurus ke arah Lindra, matanya tajam namun menyimpan duka. "Jadi panjenengan datang ke sini, untuk anak saya?" Tanyanya pelan, nyaris tanpa nada. Lindra menunduk hormat. "Inggih, Bu. Saya datang sebagai lelaki yang jatuh cinta, bukan sebagai bupati. Saya ingin memuliakan Niken, bukan sekadar menjadikannya simbol." Jawaban itu tak serta-merta mencairkan suasana. Bu Retno memandangi putrinya yang duduk menunduk di samping, lalu kembali menatap Lindra. "Panjenengan tahu kan, hidup anak saya itu sudah cukup sulit tanpa jadi buah bibir satu negara." Tangis tertahan Niken akhirnya pecah. Ia menggenggam tangan ibunya, memohon dengan suara parau. "Ibu, aku nggak pernah minta dilamar orang hebat. Aku cuma ketemu laki-laki yang hatinya tulus. Dan aku sayang sama beliau." Suara itu mengguncang ruang kecil itu. Mas Lindra ikut terdiam, lalu menunduk lebih dalam, mencoba menahan air matanya sendiri. Bu Retno akhirnya menarik napas panjang, kemudian berdiri. Ia berjalan ke dapur, mengambil segelas air, dan meletakkannya di hadapan Lindra. "Saya bukan ibu yang tega melepas anak gadisnya ke medan perang tanpa pelindung. Kalau panjenengan memang benar-benar tulus, lindungi dia dengan nyawa. Bukan cuma dengan janji." Kalimat itu seperti gemuruh yang menggetarkan lantai rumah. Mas Lindra mengangguk dengan mantap, lalu berkata, "Lirih, saya siap, Bu. Bahkan jika dunia menolak kami." Tak lama setelah itu, adik Niken yang masih SMA masuk dengan wajah cemas. "Bu, wartawan sudah nunggu di depan gang. Mereka tahu Mas Bupati di sini." Suasana mendadak kembali tegang. Bu Retno menghela napas berat, lalu menutup jendela. "Kamu lihat, Lindra, ini bukan cinta biasa. Ini cinta yang dipelototi semua mata. Kalau kamu ragu sedikit saja, tolong pergi sekarang, sebelum semua makin luka." Mas Lindra berdiri perlahan, lalu menatap semua anggota keluarga. "Saya tidak akan pergi, Bu. Karena cinta ini bukan pencitraan. Ini pengabdian, pada cinta, dan pada keluarga panjenengan." Di luar, suara wartawan makin riuh. Tapi di dalam, sebuah restu perlahan mengalir meski belum sepenuhnya terbuka. Sebab kadang, cinta sejati tak lahir dari bunga, tapi dari luka yang diperjuangkan bersama. Dan ketika Mas Lindra melangkah keluar rumah, Niken berdiri di ambang pintu, menatap punggung lelaki yang kini sedang melawan dunia demi dirinya. Ia tahu, setelah pertemuan ini, badai akan makin menggila. Tapi ia juga tahu, cintanya kini tak lagi sendiri. Ia telah memiliki keluarga yang mulai luluh, dan pria yang tak menyerah. Malam itu, langit Kediri menurunkan gerimis ringan. Tapi bagi Niken, itu bukan pertanda duka. Itu pertanda bahwa restu, seperti hujan, mungkin tak turun sekaligus, tapi pasti akan datang. Hari itu, Tuban tak sekadar menyambut mentari pagi, ia menyambut kepulangan dua hati yang telah melalui badai bersama. Jalanan kota yang biasanya lengang kini dipenuhi warga yang berdiri di pinggir trotoar, membawa bunga, bendera kecil, dan sorak-sorai yang tak lagi menyimpan prasangka. Mobil dinas yang membawa Mas Lindra dan Niken melaju perlahan, diiringi pengawalan simbolis dan gamelan dari grup seni lokal. Niken duduk di samping Mas Lindra, mengenakan kebaya berwarna gading dan sanggul sederhana, matanya berkaca namun senyumnya penuh haru. Ia tak menyangka, kota yang pernah menghakiminya kini menyambutnya seolah ia bagian dari jantung Tuban sendiri. Pendopo kabupaten telah dihias sedemikian rupa, bukan untuk sebuah upacara formal, melainkan untuk perayaan budaya bertajuk Tuban untuk Cinta dan Warisan Leluhur. Di panggung utama,
beberapa pesinden ternama sudah bersiap menyanyikan tembang-tembang yang dulu hanya bisa dinikmati di balik layar. Namun kini, Niken bukan lagi hanya pengisi acara, ia adalah lambang dari keberanian seorang wanita muda dalam mempertahankan cinta dan budaya di tengah pusaran kekuasaan dan fitnah. Ketika ia melangkah naik ke panggung bersama Mas Lindra, semua pasang mata tertuju. Bukan dengan sinis, melainkan dengan takzim. Beberapa warga bahkan tak kuasa menahan tangis, mengenang bagaimana semuanya nyaris runtuh, tapi kini berdiri kokoh di hadapan mereka. Mas Lindra mengambil mikrofon. Suaranya tegas, namun kali ini tak penuh protokol. Hari ini, saya tidak berdiri sebagai bupati. Saya berdiri sebagai laki-laki yang mencintai seorang wanita luar biasa. Seorang pesinden yang menjaga budaya kita lebih teguh daripada banyak pemimpin. Jika dulu kalian melihat kami sebagai kontroversi, maka hari ini lihatlah kami sebagai simbol keberanian untuk mencintai di atas segalanya. Tepuk tangan membahana, dan di antara hadirin, tampak Bu Retno meneteskan air mata sembari memeluk pundak anak perempuannya. Ia tahu, perjuangan anaknya belum selesai, tapi ia bangga, putrinya telah memenangkan bukan hanya hati seorang lelaki, tapi juga hati sebuah kota. Niken pun mengambil mikrofon, suaranya sempat bergetar sebelum akhirnya mengalun mantap. Saya dulu datang ke Tuban hanya untuk menyanyi. Tapi takdir mempertemukan saya dengan seseorang yang membuat saya melihat dunia dengan cara baru. Saya bukan ingin jadi tokoh besar. Saya hanya ingin mencintai dan tetap setia pada budaya yang saya junjung. Saat kata-kata itu terucap, langit Tuban yang cerah tiba-tiba menurunkan gerimis tipis, seolah semesta ikut meneteskan air mata bahagia. Dan ketika Niken melantunkan satu tembang pamungkas berjudul Asmara Dana Kasetyan, seluruh kota tenggelam dalam hening dan haru. Suaranya mengalir laksana doa, menembus ruang dan waktu. Dan malam pun tiba, lentera-lentera digantung di seluruh penjuru kota, menandai hari istimewa yang akan dikenang sepanjang sejarah Tuban. Warga menari di alun-alun, para pesinden bergandengan tangan, dan di tengah keramaian itu, Mas Lindra menggenggam tangan Niken, menatap matanya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kita telah melewati badai, Nick. Sekarang, mari kita bangun rumah yang teduh di dalam cinta dan kepercayaan. Niken mengangguk, dan pelan-pelan menyandarkan kepala di bahu Mas Lindra. Tuban tak lagi jadi saksi bisu, tapi telah menjadi rumah yang memeluk cinta mereka. Dan malam itu, bintang-bintang di langit pun terasa ikut tersenyum. Dan begitulah kisah cinta Niken Salindri dan Mas Lindra yang penuh liku, tangis, dan perjuangan akhirnya menemukan pelabuhan yang damai. Mereka bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga membuktikan bahwa cinta yang tulus mampu meluluhkan prasangka, menjinakkan fitnah, dan menyatukan seluruh warga dalam haru. Tuban kini bukan hanya jadi saksi cinta mereka, tapi telah menjadi tempat di mana cinta dan budaya hidup berdampingan, saling menguatkan. Apakah kamu ikut baper melihat perjuangan cinta mereka? Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa like videonya sebagai bentuk dukungan. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, siapa tahu kamu pernah mengalami kisah cinta seberat ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini sekarang juga biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah dramatis lainnya yang lebih menyentuh hati. Aktifkan juga lonceng notifikasi, karena kisah cinta sejati selalu layak ditunggu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.